sempurna. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur ini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali di ruang belajar ini pada pembelajaran kimia dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, hari ini hadir semuanya ya? Hadir berarti nihil ya? Oke. Baik anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, kemudian sifat materi, dan juga perubahan materi. Perubahan materi sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kertas terbakar, kemudian air menguap, es mencair, kemudian besi berkarat, makanan menjadi basi. Itu adalah contoh-contoh perubahan materi. Dan perubahan materi itu sebenarnya bisa digolongkan menjadi dua macam. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Kayu menjadi kursi, air menguap, es mencair, daun yang layu. Banyak sekali ya contohnya kalau di sekitar kita untuk perubahan fisika itu. Kalau perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Kedelai menjadi
kecap. Kemudian proses fotosintesis. Apa tadi? Iya, kertas terbakar, besi berkarat, mercon meledak. Itu contoh-contoh perubahan kimia. Dan anak-anak, materi itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Dan kita sudah mempelajari juga di pertemuan sebelumnya kalau campuran itu bisa dipisahkan melalui metode-metode pemisahan campuran. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Siap ya untuk pembelajaran? Iya. Baik anak-anakku, kalau kalian sudah siap, Ibu ulangi lagi bahwa pemisahan campuran itu bisa dipisahkan, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran? Bu Lulu segarkan kembali ingatan Anda tentang cara-cara atau metode pemisahan campuran. Kita simak video berikut ini. Bisa dilihat? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik garis, titik titik, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penyerahan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk
Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Iya, dan anak-anak, sebenarnya metode pemisahan campuran itu kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kita bisa ada manfaatnya kalau kita mempelajari metode pemisahan campuran ini. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mempelajari metode pemisahan campuran ini? Kita simak lagi video kurang satu ya, berikut ini. สวัสดีค่ะน้องนะคะวันนี้เรียนกับครูเตยจาก NW สวัสดีค่ะวันนี้คุณเตยจะพูดถึงโครงการ Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kita mengenal campuran, bentar, coba kita lihat dulu apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik lelet, titik gigi, sifat magnetik, bisa juga kelakuannya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penyediaan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Wah, itu istilah baru ya. Tenang sahabat, kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe dan notifikasi klik agar rekan-rekan tidak update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dan cairan, misal memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat melalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih,
menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu, dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan, sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Kita akan lanjut pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dengan contohnya, dalam hal ini padatan atau sel-sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan daya sentrifugal atau daya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin berputar. Baik, secara sederhana berarti ini adalah dengan menggunakan mesin yang diputar-putar untuk sentrifugasi itu adalah kuncinya. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya destilasi atau sering disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran penyulingan digunakan untuk memisahkan zat air dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi ya, sehingga tahu. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik-titiknya. Jadi, pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Ini adalah prinsip dasarnya. Misalnya untuk mendapatkan dari minyak bumi, untuk mendapatkan dari solar, bahkan juga mendapatkan aspal itu menggunakan teknik penyulingan atau destilasi. Lalu untuk pemisahan campuran yang keempat dinamakan kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Menggunakan teknik kromatografi. Jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan lambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang ketika dialiri suatu medium gerak dengan biasanya menggunakan seperti tisu. Jadi warna-warna akan terpisah itu proses kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain bisa juga dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Nah, ini yang kelima adalah sublimasi. Yang terakhir ini sublimasi. Prinsip kerjanya itu dengan metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat itu dapat mengukir itu perubahan wujud padat menjadi wujud gas ya, sedangkan yang satunya tidak dapat mengukir. Jadi prosesnya adalah kuncinya adalah sublimasi. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Dan berikut adalah ulasan-ulasan tentang pemisahan campuran sahabat.
Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang menggunakan Resum dapat diunduh di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel video Mr. agar semakin semangat membuat video pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Nah, anak-anak semuanya, tadi Anda sudah menyimak berbagai metode pemisahan campuran ya. Dalam video tadi juga ada proses penjernihan air sederhana menggunakan metode pemisahan campuran filtrasi atau penyaringan. Tadi ada ya di situ tayangannya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, biar kita nanti praktikumnya juga Anda punya gambaran, ini Bu Lulu akan lebih perjelas lagi tentang bagaimana proses penjernihan air menggunakan metode filtrasi atau penyaringan ya. Nah, kita lihat lagi video pembelajaran berikut ini ya. Kalian simak, coba. Aku berani main bareng sebentar.
Ya, anak-anak Bu Lulu bertanya, apakah sudah pernah melakukan proses penjernihan air seperti dalam metode video yang sudah kalian simak tadi? Belum. Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Nah, bagi yang belum berarti kita hari ini praktikum. Bagi yang sudah berarti sudah ada pengalaman bagaimana membuat proses penjernihan air dengan metode filtrasi. Begitu ya, nanti bisa kasih bagi-bagi pengalamannya ke temannya.
Baik anak-anak, sekarang Bu Lulu mau bagi-bagi LKPD kepada Anda semuanya. Tapi sebelumnya Bu Lulu mau cek terlebih dahulu kelompoknya. Ya, kelompok masing-masing kan duduk sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2? Iya. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Angkat tangan yuk. Jangan malu-malu. 4 sini. Oh, ini kelompok 4. Kelompok 5? Ya, kelompok 6? Iya, oke gitu ya. Jadi ada 6 kelompok dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau begitu sekarang Bu Lulu mau bagi LKPD di masing-masing kelompok. Kalau bahan ajarnya kan sudah ya. Di LKPD-nya satu kelompok satu ya. Silahkan ditulis kelompok berapa, terus namanya siapa aja ya, lo tulis ya. Ditulis kelompok berapa, terus ini namanya siapa aja. Ditulis kelompok berapa, terus namanya kelompok siapa aja. Ditulis kelompok seberapa, terus namanya kelompok sama tulis satu ya. Yuk, kelompok berapa, terus namanya kelompok ditulis ya. Sini. Sama kelompok berapa, Syaf? Oh, yes. Gak apa ya, 3 ya. Sama tulis kelompok berapa namanya di sini. 3 berarti ya. Baik anak-anak, kalian sudah menerima LKPD dari Bu Lulu ya tentang proses penjernihan air menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Silahkan ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nama anggotanya ditulis. Silahkan ditulis lebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian baca LKPD-nya. Dibaca-baca, dibuka-buka ya. Kalau sudah dibuka-buka, barangkali ada yang belum paham, ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Silahkan dibaca-baca dulu, ditulis kelompoknya berapa, anggotanya siapa aja ya. Sudah ya? Baik. Supaya kita ada gambaran tentang praktikum kita kali ini, Bu Lulu tegaskan lagi, praktikum kita kali ini adalah kita akan membuat alat proses penjernihan air sederhana menggunakan bahan-bahan alami, dan kita akan melakukan proses penjernihan air sederhana dengan metode filtrasi atau penyaringan. Nah, supaya kalian ada gambaran praktikum kita itu mau ngapain aja, kita simak video lagi berikut ini ya. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar filtrasi air dengan bahan-bahan sederhana. Ada 6 bahan yang kita perlukan. Pertama, kita potong bagian belakang
ya minta tolong lagi mengambil foto kalian di kayak senggus apa Kita masukkan bahan-bahan di dalamnya. Di dalam botol tersebut yang pertama kita masukkan bahan dari kertas. Yang kedua, masukkan pasir halus. Yang ketiga, kita masukkan batu-batu kecilnya. Yang keempat, kita masukkan pasir halus lagi. Dan yang kelima, kita masukkan serabut kelapa. Step kelima, kita masukkan batu-batu kecilnya lagi. Dan yang terakhir, kita masukkan kapas di bagian atasnya, bagian terakhir. Filtrasi airnya, jadi kita masukkan air baru ke dalam botol tadi. Dan proses ini bisa kalian ulang lagi sampai menghasilkan air yang benar-benar bersih. Ini dia hasil filtrasi airnya setelah 1 kali penyaringan. Terima kasih. Ya, anak-anak, kalian sudah mendapatkan gambaran tentang praktikum kita kali ini ya. Ya, dan sudah membawa bahan-bahan alaminya atau alat-alat untuk proses penjernihan air. Ya, silakan ditaruh di atas meja semuanya, kita mulai mengeksekusinya ya. Kemudian LKPD-nya dilihat di percobaannya ini ya. Silakan bisa melaksanakan eksperimen sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Petunjuk pada LKPD dilihat. Awas di situ ada airnya, jangan sampai ya. Hati-hati ya. Mana? Jadi botol plastiknya mana? Botol plastik. Nah itu botol plastiknya. Kan sudah Anda tulis ya di situ ada air apa? Kemarin Anda dulu suruh bawa air kolam, air sungai tadi ya, sama air sumur. Ada yang membawa air kolam, ada yang membawa air sungai, ada yang membawa air sumur. Jadi bisa berbagi. Kalau misalkan membawa semuanya ya syukurlah, tapi kalau tidak ya berbagi dengan temannya. Botolnya disiapkan mana? Awas. Coba petunjuknya dibaca dulu. Nih. Awas. Serbetnya ditaruh sini serbetnya. Enggak ini. Ini kan ada di sini. Nah, ya diambil. Coba. Botolnya mana?
silakan diambil. Botolnya ini mana tadi? Itu. Coba sama ke belakang. Ayo. Apa? Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oh. Habis itu apa itu? Ya. Apa kemarin petunjuknya? Petunjuknya dilihat. Jangan cuma gelasnya, masa ada? Enggak ada. Ada pas. Jangan banyak-banyak. Belum. Masa dilihat ini dilihat bagian belakang bagian. Coba ini dilihat. Ini kapas. Anak-anak, petunjuknya dilihat di bagian ini. Anak-anak, ya. Urutannya paling bawah apa? Setelah kapas apa? Arang. Setelah arang apa lagi? Jadi petunjuknya LKPD untuk eksperimen itu kalian cermati ya. Setelah itu apa bawahnya setelah pasir? Iya. Cukup, jangan banyak-banyak. Dibagi temannya, kan ada yang membawa ada yang enggak. Ya ini betul, ayo. Petunjuknya dilihat. Setelah apa itu? Itu apa? Setelah itu apa? Kapas lagi. Mana kapasnya? Kapas ini ikut tangan di sini. Ya. Petunjuknya dibaca. Ini ada petunjuk. Ini keceblok. Jangan banyak-banyak. Nah, cukup itu cukup. Bisa menutupi. Nanti kalau nggak banyak kan nggak bisa netes. Yo, setelah itu. Apa? Ini di bawah, siapa yang punya? Punya mana? Di bawah, petunjuknya dibaca, dibuka. Petunjuk. Jangan dibagi. Ada Mbak Batu enggak ini? Itu. Batu kerikil sama aja. Oh. Kalau sampean bawa batu ya dianggap batu kerikil. Pokoknya setelah kapas itu kan petunjuknya tadi ada batunya.
Itu air apa? Air kolam ya. Ditulis semua apa? Salah satu aja. Oh, tulisan satu aja. Enggak. Enggak, ditulis semuanya tapi ini salah satu. Dibaca salah satu. Pelan-pelan. Sama itu tadi air apa? Oh ya. Ya. Biar dicatat dulu ya. Hasil pengamatannya biar catat dulu. Kelompok 5 tadi air apa itu? Air sungai. Lebih jernih ya. Notulennya siapa? Dicatat hasil pengamatannya. Mana Isa? Sama pidasinya begitu, sini aja. Yang notulennya sini siapa? Hasil pengamatannya ditulis. Ya. Salah satu. Habis. Dibuang, dicatat aja atau dibuang? Dibuang aja yang dibuang di tanduran di tanaman dibuang. Yang ini siapa notulennya? Ini yang ini. Sudah sama tulis. Oh iya. Yang ini sudah catat hasil pengamatannya, notulennya siapa? Ini. Iya, di bawah. Lah itu. Nah, kita ada tabel pengamatan. Pak Anwar, bisa pripun? Oh, dilebetke mriki napa? Nggih, dilebetke mriki apa? Nggih. Aduh. Kalih kok mboten kop ini mboten usah anu aku anin. Sing tunggal. Langsung gitu. Kosong panas gitu.
Anak-anak, setelah kalian atau sembari praktikum, silahkan catat hasil pengamatannya dalam tabel pengamatan, ya. Ya. Kemudian di bawahnya kan ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan itu? 3. Silakan pertanyaannya juga dijawab. Kalian bisa mencari hasil jawabannya itu lewat bahan ajar yang sudah Ibu bagi tadi. Lewat buku paket juga bisa ya, literasi ke buku paket atau literasi ke bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi silakan pertanyaannya dijawab. Jernih ya, bening. Tadi kan pasir, ada pasirnya. Coba ini airnya masih ada. Itu yang gelasnya yang satunya apa? Gelasnya yang satunya. Oh, lebih jernih ya. Dari mana hasilnya? Itu yang pertama, mana yang pertama? Iya. Iya. Soalnya tempatnya gelasnya nih ya, agak bening. Coba. Itu masih proses. Itu apa? Ya itu apa? Lanjutannya. Jika air susu. Ini notulen. Adik banyak ada lumutnya ya, sama pasir. Nggak ada pasirnya kalau sumur ya, tapi yang kolam. Yang kolam ada lumutnya. Oh, yang kolam pasir. Yang ada lumutnya tadi ya, sungai. Oh, sumur. Oh, sumur. Yang sungai ini ya. Tadi kapasnya nggak ada ya? Bawah. Oh, ini sudah ini. Iya, kasih di depan. Sudah? Ini yang dibaca ini aja. Kuning. Bening itu ya. Maju. Yang dibaca yang dicarang dulu. Nanti dibacanya mulai ini ya, mulai ini aja. Dibaca mulai proses ini sama hasilnya, ya. Ini nggak usah. Mulai ini ya. Ini nanti yang dibaca mulai ini. Mulai ini, yang dibaca mulai ini. Ya, lepas presentasi. Ini yang dibaca ini. Dibaca air sumur, warna air awal apa? Keruh, sumur, warna air sudah disaring apa? Jernih.
yang nonton gantian nggak apa ya. Terus sama pertanyaannya juga dibaca ya. Ini berdasarkan sama. Coba notulennya belum selesai. Notulennya sudah. Nanti yang dibaca mulai ini aja, nggak semua. Yang mau siapa? Gantian ya. Selesai buka. Yang dibaca mulai ini ya. Nih mulai semuanya. Terus langsung ini yang dibaca ini. Warna air awal apa? Hijau. Warna air sudah tersaring. Warna air awal. Warna air ini. Dan terus pertanyaannya juga dijawab ya. Sudah toh? Sudah ditulis? Sudah, sebentar ya. Nunggu, ada 3 kelompok yang belum selesai. Coba saya cek dulu. Sudah selesai belum ini? Pak. Yang nanti yang coba mana pekerjaannya? Nanti yang maju semua kelompok, tapi yang presentasi bisa gantian ya. Yang dibaca nanti mulai ini aja. Ini mulai ini baca ya. Ini sama ini. Warna air awal apa? Sudah saya gini ya, tak salah. Warna air awal di sini apa ini? Warna air sudah sharing. Warna air awal. Ini sama pertanyaannya ya. Pertanyaannya mana? Sudah dijawab? Oh, sudah. Nah. Kelompok mana yang sudah selesai? Sebentar, masih ada 2 kelompok yang belum selesai. Nah. Sudah 3-3-nya sudah disaring 3-3-nya ya, air sungai, air kolam, air sumur ya, bagus. Sudah diisi tabel pengamatannya. Di opposite. Sebentar, nanti yang dibaca gantian bisa. Mulai ini baca, terus langsung ini, terus yang dibaca kan ini. Bu Tuti. Yang dibaca dicawangi ini, sama pertanyaannya dijawab ya. Sudah toh? Ditulis. Sudah selesai mengisi tabel pengamatan? Sudah sampean? Coba saya cek. Nanti kalau presentasi yang dibaca mulai ini, dan saja. Mulai filtrasi penjaminan. Yang dibaca ini. Ini ya. Terus pertanyaannya jadi jawab. Bagus, sudah selesai. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengisi tabel pengamatan dan juga sudah menjawab pertanyaannya ya. Karena sudah, sekarang saatnya presentasi. Nah, begini Cak. Bu Lulu ingin kalian menilai teman kalian yang presentasi. Misalkan teman kalian yang presentasi ini kelompok 1 ya. Berarti yang menilai kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Bu Lulu kasih lembar penilaian presentasi kelompok, plus ada rubriknya di sini. Jadi kalian bisa diskusi berapa nilainya. Nanti yang maju kelompok 1 dulu ya, misalkan. Ini nanti ditulis, Anda yang maju kelompok berapa. Yang maju nanti kelompok yang Anda amati kelompok berapa, yang Anda tulis kelompok 1 misalkan ya. Terus ini ada rubriknya, nilai maksimal 25. Ini Anda kasih nilai berapa, pantasnya kelompok 1 gitu ya. Diskusi dengan kelompoknya ya. Yang maju di depan. Makanya sampai tolong diperhatikan kalau teman Anda sedang presentasi ya. Misalkan ada yang tidak jelas bisa ditanyakan nanti ya. Jadi nanti Bu Lulu tinggal mengakumulasi nilai dari Anda. Coba ini ditulis kelompoknya yang maju, ini nilai maksimal, ini rubriknya, ini nilai maksimalnya. Nah, Anda amati kelompok yang maju itu pantasnya dapat nilai berapa dari yang sudah dulu ini terus dipilih ini ya. Nanti dijumlah. Ya. Ini kelompok yang maju nanti tulis berapa, kelompok berapa. Terus ini dikasih nilai. Ini nilai maksimal. Terus nanti dijumlah ya. Kalian perhatikan, makanya kalau ada yang kelompok yang maju diperhatikan ya. Kelompok berapa yang maju, ini nilai maksimal.
Sini nilai berapa yang maju? Anda kasih nilai berapa, bisa diskusi ya. Ini kelompok yang maju silahkan dikasih nama kelompoknya. Terus habis itu ini nilai maksimalnya, skor perolehannya yang maju itu berapa kali skor berapa itu ya, hasilnya jumlah ya. Baik, kelompok 1 sudah siap untuk maju? Silahkan kelompok 1 dulu ya. Silahkan kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mau mempresentasikan pengamatan dari paket perkenalkan nama saya Alena Aini. Perkenalkan nama saya Natasha. Perkenalkan nama saya Prasetya Wulandari. Perkenalkan nama saya Alfian Tarul Ramadan. Alat dan perangkat yang kami mengatasi botol plastik bekas yang kurang dicuci, baju kerikil, arang, wadah penampung air, kampas, air yang kotor. Langkah kerja kami tadi memotong botol aqua menjadi 2 bagian, menggunakan bagian atasnya yang berlubang. Ambil botol yang telah dibagi 2, masukkan kampas pada bagian paling bawah, buat agak tebal, kemudian tekan-tekan hingga padat. Masukkan arang, kerikil, demikian seterusnya. Lihat pada mode penyaringan air sederhana. Tuangkan air kotor ke dalam hingga terisi penuh, lalu amati yang bersih. 1. Air sumur. Warna air awal kuning, terus hijau. Sumur. Warna air sesudah disaring kuning atau jernih. 2. Air kolam. Warna air awal putih garuh, merah, hijau muda, coklat muda, hijau tua, coklat muda. Warna air sesudah disaring agak jernih. 3. Air sungai. Warna air awal coklat atau garuh. Warna air sesudah disaring lebih jernih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 1 sudah selesai. Ada pertanyaan atau ada komentar? Ya, silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arifin Sumardi dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa susunan bahan alaminya bisa diubah? Tadi susunan bahan alami yang paling bawah apa tadi? Kapas, terus arang, kapas lagi. Kira-kira bisa diubah apa enggak kira-kira? Bisa, ya bisa. Di kelompok 2 ada yang sedikit berbeda ya. Yang arangnya di bawah apa di atas tadi? Oh, tetap di atas, sama ya berarti. Kalau bahan alami untuk penjernihan air, susunannya bisa diubah. Dan bahkan ya, itu ya jawabannya ya. Bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi pertanyaan atau komen? Tidak ada. Baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, bisa kembali ke tempat duduknya. Sekarang yang sudah siap kelompok 2 ya. Baik, sekarang Anda yang silahkan maju ke depan dulu. Anda nilai kelompok 2. Ini rubriknya, skornya ini ya, nanti dijumlah. Ya. Silakan. Silakan, sudah selesai. Jumlah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nilainya tadi sudah? Iya, mana? Di jumlah. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan Jumlahnya sama nilai sudah. dari penyajian tersebut. Perkenalkan, nama saya Filan Pujiana. Perkenalkan, nama saya Adi Justina Madani. Perkenalkan, nama saya Adi Justina. Perkenalkan, nama saya Adi Julia Lestari. Perkenalkan, nama saya Arita Masya Malini. Perkenalkan, nama saya Nikita. Sudah. Sekarang ini kelompok 2 ya. Yes. Generasi penjernihan air sederhana. Alat yang bahan. 1. Botol plastik Jumlah, bekas yang jumlah. telah dicuci. 2. Batu berlindir. 3. Arang. 4. Wadah penampung air. 5. Kapas. 6. Air yang kotor. Air sumur, air kolam, air sungai. Langkah kerja. Sudah? Ini kelompok ini ya. Botol aqua menjadi 2 bagian. Silakan bagian atasnya yang berlubang. 2. Ambil botol yang telah dibagi 2. 3. Masukkan kapas pada bagian paling bawah. Buat agak tebal, kemudian tekan-tekan hingga padat. 4. Masukkan arang, kerikil, demikian seterusnya. Berat pada model penyaringan air sederhana. 5. Tuangkan air kotor ke dalamnya hingga terisi penuh. 6. Lalu amati yang menjadi. Tampil adalah menamakan air mati, air sumur, warna air awal. Lalu warna air sudah dicari kuning. Air kolam warna air awal. Tempat kuda, warna air sudah dicari warna kuning. Air sungai, warna air awal terus. Warna air sudah dicari kuning. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sistem penjaringan air dengan teknik filtrasi? Proses penjaringan air untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dari air melalui media berjolik. 2. Apa tujuan dari proses penjaringan air dengan teknik filtrasi ini? Menurunkan keperluan, mengurangi bau, rasa, warna, menurunkan mikroorganisme atau mematikan mikroorganisme. 3. Menuliskan kesimpulan dari Ini kan bisa ditambah hijau. Hijau itu cepat memang bisa. kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan Bisa ditanya ini. bisa melalui proses Berdiri ya. alat penyaringan atau penjaringan air dengan metode dari bahan alami seperti arang, kerikil, pasir, dan kapas. Bahan alami ini bisa menjadi kotoran terkait bau sehingga dijalankan air yang lebih menjadi bersih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok 2 tadi, adakah yang ingin bertanya atau komentar? Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa? Bisa ya. Jadi bahan alami yang digunakan untuk penjernihan air itu bisa menggunakan bahan alami lainnya seperti misalkan hijau atau seperti itu loh ya, hijau buah kelapa, hijau kelapa itu ya. Itu bisa ditambahkan atau selain ditambahkan bisa diganti, misalkan pasirnya diganti itu hijau itu bisa. Jadi jawabannya bisa ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tidak ada komentar atau pertanyaan lagi? Baik, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persiapan kelompok 3. Sudah di jumlah? Kita tahu, ayo, iya. Sama nilai. Yuk. Berapa? Oh, iya, terserah. Ya, jumlah berapa? 12. 12, 3, 5, 6, 8. 82. Sampai sini. Yes. Itu kelompok 2. Ini sama saya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Masih menilai. Dinilai kelompok 3, ya. Mana tadi hasilnya? Ya. Mana penilaiannya tadi? Kelompok 3.
Kelompok Nama saya Indah Putri. Filtrasi penjernihan air sederhana. Alat dan bahan: 1. Botol plastik bekas yang telah dicuci. 2. Batu kecil. 3. Arang. 4. Wadah penampung air atau aqua bekas. 5. Kapas. 6. Air yang kotor. Air sumur, air kolam atau air sungai. Langkah belajar. 1. Potong botol aqua menjadi 2 bagian. Gunakan bagian atasnya yang berubah. 2. Ambil botol yang telah dibalut. 3. Masukkan kapas pada bagian paling bawah. Buat asap tebal, kemudian kenakan juga padat. 4. Masukkan arang, pinggir bagian selanjutnya biar pada betul. 5. Tuangkan air kotor ke dalam. 5. Tuangkan air kotor ke dalamnya hingga terisi penuh. 6. Lalu amati yang terjadi. Iya. Dari presentasi kelompok 3 adakah pertanyaan atau komentar? Pas? Pas. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Apa? Langsung penutupan, ya, langsung penutupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 4 ya. Persiapan kelompok 4. Sudah semuanya. Bentar, silakan dijumlah dulu nilainya. Jumlah 9 tambah 0 tambah 10 14 3 4 5 6 8. Sekarang silakan kelompok 4 hasil penilaiannya bawa ke sini.
Di jumlah kelompok 4 mana? Ini ya? Oh ya ini. Jumlah. Sudah jumlah? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok. Oh, sudah. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4. Oh ini nggak perlu ya kalau kelompok 4. Mana tadi? Ini bukan ini nilainya. Oh tadi barusan masuk sampean. Mana? Sama kelompok 4 tadi. 3. Ini kelompok 4 ya. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan perkenalkan nama saya Aini Diandro. Perkenalkan nama saya Usman Deseguri. Perkenalkan nama saya Kamila Dulu. Perkenalkan nama saya Rara Sumani Kita Suci. Perkenalkan nama saya Surya Sukati. Perkenalkan nama saya Desa Sindra. Generasi pendirian air sederhana, alat dan bahan. 1. Bekal produksi bekas dan transmisi. 2. Produksi kecil, searang. 4. Warna menabung air atau 14. 5. Kapas. 6. Air yang kotor, yaitu air sumur, air kolam, air sungai. Cara kerja 1. Potong botol aqua menjadi 2 bagian. Gunakan bagian atasnya yang dibuang. 2. Ambil botol yang dalam bagian 2. 3. Masukkan kapas pada bagian paling bawah. Buat agak lebar, kemudian tekan-tekan hingga padat. 4. Masukkan arang sedikit yang seperlunya dan pada penyaringan air sederhana. 5. Tuangkan air kotor ke dalamnya hingga penuh. 6. Perlu amati yang berlebih. Dalam pengamatan air sumur, warna air awal kuning keruh berlumut, sesudah disaring jernih. Air kolam, warna air awal hijau muda, sesudah disaring agak jernih. Air sungai, warna air awal coklat atau keruh, setelah disaring jernih. Pertanyaannya, 1. Apa yang dimaksud dalam sistem penilaian air dengan teknik filtrasi? Proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat tersubstansi dari air melalui media berpori. 2. Apa tujuan dari proses penyaringan air dengan teknik filtrasi ini? Menurunkan kekeruhan, mengurangi bau atau rasa dan warna, menurunkan mikroorganisme atau mematikan mikroorganisme. Kesimpulannya, untuk mendapatkan air bersih bisa melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjelidikan air dengan metode filtrasi dari bahan-bahan alami seperti arang, kerikil, pasir, dan kapas. Bahan alami ini bisa menyaring kotoran pada air yang bau sehingga dikeluarkan air yang lebih jernih atau kering. Iya. Presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Adakah yang ingin komen atau bertanya? Airnya tadi yang diselidiki air apa aja? Coba, ada yang bertanya tadi. Airnya tadi yang di proses penjernihan air apa saja kelompok 4? Air sumur. Oh iya, berarti bawa tiga-tiganya ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya atau komen? Tidak ada? Pas ya. Baik, terima kasih kelompok 4 bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Silahkan dinilai. Mana? Sudah? Ini kelompok. Persiapan kelompok 5. Sudah? Hah? Gitu ya? Sudah?
Tadi mana hasilnya? Hasilnya yang dinilai? Tadi. Oh ini, hasilnya dinilai. Oh iya, silakan. Enggak apa-apa. Dia maju. Enggak apa. Sudah? Sama nilai. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pemisahan tampilan. Perkenalkan, nama saya Teddy Sarasa. Perkenalkan, nama saya Rizal Siti Pratama. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Perkenalkan, nama saya Azim Abdul Rahim. Alat dan bahan 1. Botol plastik bekas yang telah dicuci. 2. Batu bikil. 3. Karat. 4. Wadah penampungan air aqua bar. 5. Kapas. 6. Air kotor, air sumur, air kolam, air sungai. Langkah kerja 1. Potong botol aqua menjadi 2 bagian. Gunakan bagian atas yang berlubang. 2. Ambil botol yang telah diberi 2. 3. Masukkan amplop pada bagian paling bawah. 2. Agak tebal, kemudian rekan-rekan gula padat. 5. Masukkan arang, kerikil demikian seterusnya. Lihat pada model airnya sederhana. 5. Tuangkan air kotor ke dalam hingga air terisi penuh. 6. Lalu amati yang terjadi mode terjadinya air sederhana. Sudah? Baik, ini tadi presentasi dari kelompok 5. Silahkan ada yang ingin bertanya atau komentar. Ada? Angkat tangan, terus berdiri. Pas, ya. Pas langsung ditutup. Kalau begitu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sekarang saya tarik dulu untuk nilainya. Manis-manisnya. Sekarang sama detik nilai kelompok ini. Silakan maju, ya. Kelompok terakhir, kelompok 6. Nggak usah, Deng, ya. Ini langsung ini. Oh, dapat. Sama nilai dulu ya. Sama nilai buka apa? Ini kelompok 6. Ya, silakan. Kelompok 5, ya. Sama nilai dulu kelompok 5.
Sudah sama kelompok 5 tadi sudah. Kelompok 6 ini. Iya, presentasi dari kelompok 6. Tadi Anda ada yang bertanya atau komentar? Pas ya. Kalau begitu silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu biar tambah semangat ya. Silakan nilainya mana? Ya. Yes. Mana nilainya? Sudah dinilai di total. Udah? Nah. Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah melihat presentasi dari masing-masing kelompok ya. Ada 6 kelompok yang sudah presentasi. Kemudian Ibu ingatkan, nanti Anda harus membuat laporan praktikum kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kan Anda praktikumnya
membuat alat proses penjernihan air sederhana dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Nah, setelah itu Anda membuat laporan praktikum. Kalau sudah selesai, laporan praktiknya bisa diserahkan ke Bululu mulai besok ya. Paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan pembelajaran hari ini ya. Oke. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini apa anak-anak? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penjernihan air dengan teknik filtrasi? Tadi ya sudah Anda tulis tadi. Apa yang dimaksud dengan sistem penjernihan air dengan teknik filtrasi itu? Yang bisa angkat tangan. Yang sudah Anda tulis tadi. Coba. Apa yang dimaksud dengan sistem penjernihan air dengan teknik filtrasi? Ya, berdiri. Ya. Proses filtrasi yaitu proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat dan substansi dari air melalui media biologis. Iya, jadi proses penyaringan dengan filtrasi atau penyaringan pada proses penjernihan air ini adalah untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dari air melalui media berpori. Tadi kita pakai bahan-bahan alami ya. Apa saja tadi? Ada kapas, ada pasir, arang, kerikil gitu ya. Kemudian apa satunya? Air untuk yang mau dijernihkan ya. Terus Anda juga bisa menggunakan bahan ijuk sebagai tambahan ya. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari proses penjernihan air dengan teknik filtrasi ini? Tujuannya apa tadi? Coba angkat tangan. Berdiri. Menurunkan kandungan, memperbaiki bau, rasa, warna, menurunkan mikroorganisme atau mematikan mikroorganisme. Iya, itulah tujuan kita dalam rangka proses penjernihan air dengan metode filtrasi atau penyaringan ya, untuk menurunkan kekeruhan, untuk menurunkan pencemaran, mengurangi bau, rasa atau warna, menurunkan mikroorganisme atau mematikan mikroorganisme. Tadi sudah terbukti sebelum Anda saring air yang Anda bawa dari rumah tadi kan keruh ya warnanya, keruh coklat, ada yang hijau, terus ada yang ada lumutnya. Lumutnya tadi air apa? Air sumur, ada yang lumutnya, ada yang di situ di dalamnya ada lumutnya juga. Tapi setelah disaring lebih jernih, lebih bening, gitu ya. Kemudian apa kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan ini anak-anak? Kesimpulannya apa? Ya, berdiri. Kesimpulannya, mendapatkan air bersih bukan melalui proses pembuatan penyaringan atau penjernihan air pada metode alami seperti arang, kerikil, pasir, dan kapas. Bahan alami ini bisa menjadi kotoran pada air yang keruh sehingga didapatkan air yang lebih bersih atau Iya, itu tadi kesimpulan percobaan kita kali ini ya. Ibu kuatkan lagi bahwa untuk mendapatkan air bersih bisa melalui proses pembuatan alat penyaringan atau penjernihan air sederhana dengan metode filtrasi atau penyaringan dari bahan-bahan alami seperti arang, kerikil, pasir, dan kapas atau ijuk gitu ya. Bahan alami ini bisa menyaring kotoran pada air yang keruh sehingga didapatkan air yang lebih bening atau jernih. Oke. Baik anak-anak, jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas metode pemisahan campuran, tetapi dengan menggunakan metode kromatografi kertas. Jadi sekali lagi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana metode pemisahan dengan kromatografi kertas. Begitu ya. Dan sekarang Bu Lulu akan umumkan nilai dari masing-masing kelompok yang sudah presentasi tadi, mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mendapatkan total nilai 431. Ya. Kelompok 2 mendapatkan total nilai 419. Kelompok 3 mendapatkan total nilai 428. Kelompok 4 mendapatkan nilai 387. Kelompok 5 mendapatkan nilai 408. Kelompok 6 mendapatkan nilai 409. Jadi dari 6 kelompok ini Ibu pilih 3 yang nilainya tertinggi, 3 dari 6 kelompok ya. Berarti yang paling tinggi dari presentasi tadi, presentasi dan juga praktikum sudah Ibu akumulasi, yang nilainya tertinggi adalah kelompok 1, 431. Ya. Tertinggi kedua, kelompok 3, 428. Mana? Kemudian tertinggi yang ke-3, kelompok 2, 419. Oke.
Bagi 3 kelompok yang nilainya tadi sudah disampaikan akan mendapatkan penghargaan, nanti bisa diambil di ruang guru ya. Ya. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tegaskan hari ini tadi kita mempelajari tentang metode filtrasi atau penyaringan pada proses penjernihan air sederhana ya. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Setelah ini Anda bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Silahkan disiapkan dulu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar,